Sementara yang bersuara besar itu kan pertanyaannya mulai dari zaman purbakala sampai sekarang. Di mana Yesus mengatakan akulah Allah sembahlah aku? Itu aja yang dipertanyakan. Konteksnya itu petunjuk. Begitu juga kalau kata Mahmadim itu artinya menarik, tidak ada kaitannya dengan nama nabi yang namanya Muhammad itu loh. Tadi kata admin ada siapa? Sakir naik apa ya? Sakir turun atau Sakir naik? Oh, nggak ada ya. Oh, Sakir naik turun nggak pernah ke Palestina ya, nggak pernah ke Israel ya. Atau di bawah ada siapa pengidolanya Sakir turun, Sakir naik? Oh, Dokter Raci siapa itu? Dokter Raci Lili. Oh, tidak ada yang request juga. Atau Yudas ada? Yudas. Oh, nggak ada. Ruben Onsa tidak ada. Oh, tidak ada juga Ruben Onsa. Kalau pertanyaan di sini, kalau masih bertanya mana bukti Yesus disalibkan, bukan level pertanyaan di sini ya. Sumi atau Sumo juga tidak ada ya. Mungkin sedang Sumo. Helenisme itu kemudian memasuki gelanggang keyahudian pada masa Alexander Agung menguasai dunia saat itu. Nah, satu contoh yang paling jelas itu adalah Philo. Philo itu mengakui bahwa logos itu abadi. Tetapi logos itu adalah Deuterotheos, Allah kedua. Nah, pada masa Philo mungkin ungkapan Allah kedua itu tidak terlalu mengganggu. Karena apa? Karena alam pikir yang menguasai saat itu adalah alam pikir Helenistik. Nah, kemudian menjadi sangat beresiko ketika munculnya gereja. Dan gereja Tuhan itu awal-awalnya memang mendapatkan penganut Yahudinya itu dari dua kelompok. Jadi kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, itu di jemaat Yerusalem itu ada orang-orang yang disebut orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu kaum Helleniston. Helleniston itu bukan Hellenis. Hellenis itu orang Yunani, bahasa Yunani, filsafat Yunani, paradigma Yunani. Tapi Helleniston itu adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Inilah yang menggunakan Septuaginta. Nah, sementara yang kedua orang-orang Ibrani adalah orang-orang yang berkomunikasi langsung dalam bahasa Aramaik sehari-hari. Mungkin kalau kita bisa lihat dari kalangan murid Yesus ya, 12 murid itu adalah orang-orang Ibrani. Tapi dari kalangan 70 murid itu ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Misalnya Stefanus, kemudian Markus sendiri. Markus itu kan seorang Yahudi diaspora dari Alexandria. Bapaknya namanya Aristobulus menurut catatan sejarah gereja, dan ibunya namanya Maria. Itulah yang disebutkan dalam Kisah Rasul 12 ayat 12, di mana Petrus ketika diselamatkan oleh malaikat ya, dari setelah pembunuhannya Yakobus anak Zebedius, dia pergi ke rumahnya Maria ibu Yohanes yang juga disebut Markus. Dan Markus itu nama Latin. Makanya Anda tidak usah bingung kalau dia menjadi penerjemah Petrus ketika di Roma. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya namanya nama keren seperti nama Kaisar, Marcus Aurelius, bahasanya bahasa Latin. Itulah yang mewarnai gereja pada saat itu. Tentu singgungan kepada filsafat Yunani itu kuat sekali. Makanya di situ orang begitu bicara tentang logos, itu pikirannya logos itu intermediary being. Jadi dia bukan Allah dan bukan manusia. Tapi justru Injil Yohanes membabat habis pemikiran Neoplatonisme ini. Menurut Yohanes, logos itu theos in o logos, Allah sendirilah logos itu. Tapi pada ayat 14, logos sax egeneto, logos itu telah menjadi daging. Menjadi daging itu artinya menjadi manusia dengan segala ciri khas kemanusiaannya yang dianggap kotor oleh filsafat Yunani. Justru Tuhan itu datang menyelamatkan orang-orang yang kotor, yang berdosa. Lah, tapi bagaimana detail pemikiran filsafatnya? Jadi bagi orang Yunani,
Makanya tadi saya sampaikan Allah dari Allah terang, dari terang Allah sejati dari sejati itu memang nuansanya untuk menghadapi mereka yang mempercayai ilah-ilah berjenjang. Ini ilah-ilah berjenjang itu ya makanya bicara tentang lebih tinggi mana. Padahal kalau kita bicara tentang iman Israel ya karena Allah itu satu. Makanya ya satu, bagaimana kita membutuhkan tinggi atau rendah. Mana yang tinggi mana rendah. Karena Allah firman dan roh Allah itu satu. Bahwa ada kejamaan dalam permenungan tentang Allah firmannya dan roh Allah. Itu adalah wilayah metafisik, bukan lagi wilayah sekedar rumusan yang dialami dalam dunia nyata. Jadi itu, jadi gambaran tentang Allah yang berjenjang itu betul. Namun dengan mengatakan yang disangkal oleh Konsili Nicea itu bukan masalah menghadapi keilahian Yesus. Ya akhirnya juga kesana juga kalau kita lihat dalam problem sekarang. Karena apa? Karena kalau firman itu sebagai ciptaan dalam alam pikiran Yahudi tidak ada. Di dunia ini cuma ada dua, yaitu pencipta dan ciptaan. Jadi tidak mungkin yang ilahi itu diciptakan. Karena yang ilahi dalam filsafat Yunani pun sebetulnya yang terjadi bukan creatio ex nihilo, tapi pengaliran. Itulah yang namanya emanasi. Emanasi dari zat awal, delewer ke zat berikutnya, delewer lagi ke zat berikutnya, dan itu berjenjang. Sebetulnya itulah ajaran martabat 7. Jadi kalau orang menuduh bahwa kekristenan itu neoplatonisme, itu orang tidak pernah belajar neoplatonisme itu seperti apa ya. Saya kira itu. Jadi kalau dikatakan kan biasa penulis-penulis barat itu kadang-kadang bahasanya itu bukan bahasanya orang timur ya. Jadi begitu ada sesuatu yang ini antitesis dari tesis ini. Jadi seperti pengkutub-kutuban. Saya mencoba berpikir dan berinteraksi secara timur. Jadi artinya ya kalau dikatakan dia tidak menyangkal tentang keilahian lah. Keilahian didefinisikan sebagai apa? Bagi orang Yahudi dalam pemikiran Yudaisme tidak ada pencipta yang kecuali yang satu itu. Jadi yang bukan pencipta adalah ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan berarti ya pencipta. Jadi makanya itu tadi itu sampaikan gini. Ketika firman itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Konstantin sendiri cenderung kepada homoiousios, mirip dengan Allah. Lah mirip dengan Allah itu problematik. Kalau mirip dengan Allah ada berapa Allah berarti? Katakanlah ini ilahnya lebih rendah dari Allah. Berarti Allah ada saingan dong. Karena ada yang ilahi selain Allah. Kalau dikatakan firman itu ciptaan, sementara firman itu adalah alfa dan omega, berarti sesuatu yang diawali oleh waktu. Itu adalah ciptaan, tidak bisa ada kata lain. Itu clear sekali, makanya dalam Konsili Nicea yang dikatakan jadi baik itu pola pikir jenjang maupun pola pikir yang menyangkal bahwa keilahian itu dalam konteks tentu bukan seperti yang kita pahami sekarang ini. Sekarang ini kan perdebatan teologis itu kan seperti mengalami pemiskinan makna karena kita menghadapi misalnya serangan dari kelompok Islam polemik yang menyerang kita. Lalu kita ini reaksinya berarah balik. Kita ingin menyukakan mereka, maka terpaksalah iman kita sendiri kita sangkal atau kita berpikir salah. Itulah munculnya gerakan-gerakan unitarianisme. Itu kan gerakan yang minder terhadap agamanya sendiri karena imannya disalahpahami. Kemudian tentang Da Vinci Code itu nggak bisa dijadikan rujukan karena itu ya istilahnya itu bukan literasi sejarah, itu kan novel fiksi. Jadi kebacut saja atau keterlaluan aja orang yang menjadikan novel fiksi sebagai rujukan. Tapi ya baiklah, itu kan Kristen itu sudah terbiasa lah kalau dibully-bully seperti itu. Makanya sekarang betah-betahan saja. Kita selalu menyajikan data dengan literatur yang jelas. Sementara yang bersuara besar itu kan pertanyaannya mulai dari zaman purbakala sampai sekarang. Di mana Yesus mengatakan akulah Allah sembahlah aku? Itu aja yang dipertanyakan. Ya semoga itu yang saya bisa komentari ya dari pertanyaan Timothy al-awal. Terima kasih.
izin moderator, sebelumnya jawaban dari Pak Manursena udah menjawab, semua udah menjawab. Tapi yang saya minta terakhir itu Pak, terkait dengan riwayat Ibnu Katsir, yang dimana dalam kisah Sul Anabiyah dia mengatakan Konsil Nicea itu dibantah keilahiannya itu bermula dari riwayat Ibnu Katsir. Nah, kira-kira menurut Bapak, apakah para pengkritik tentang Konsil Nicea seperti Da Vinci Code itu terpengaruh dengan riwayat Ibnu Katsir? Mohon maaf sebelumnya Pak, terima kasih. Iya, oke. Saya tidak tahu apakah penulis Da Vinci Code ada hubungan dengan Ibnu Katsir. Tapi memang peredaran dari pikiran-pikiran Ibnu Katsir itu cukup luas ya. Bahkan kadang-kadang banyak sekali dari pengembangan-pengembangan yang dilakukan itu sangat mempengaruhi dunia modern. Tapi tentang kasus Da Vinci Code ini saya tidak tahu persis apakah dia terpengaruh Ibnu Katsir atau tidak. Tapi misalnya contohnya sekarang tuduhan tentang orang Yahudi melakukan sisipan terhadap Kejadian pasal 20 ayat 22, pasal 20 ayat 22 itu diperkenalkan Ibnu Katsir dari Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu kemudian membuat teori bahwa orang Yahudi jauh sebelum zamannya Kristen telah memalsukan Taurat itu supaya sesuai dengan Ishak gitu ya. Tapi itu dibantah oleh arkeologi karena semua naskah kuno, baik itu Samaritan, Dead Sea Scroll, semua jelas mengatakan itu adalah Ishak misalnya. Nah sekarang ini orang-orang yang dulunya suka membuat teori begitu sekarang kan bisa di cross check langsung. Jadi sekali lagi saya tidak tahu persis apakah penulis Da Vinci Code itu terpengaruh dengan Ibnu Katsir karena saya pun tidak terlalu peduli dengan tulisan-tulisan seperti itu ya, kecuali kalau hal-hal itu memang menyangkut hal yang cukup serius, misalnya ada data yang dia kemukakan dari sumber yang patut didiskusikan baru saya bicara. Tapi kalau tidak ya anggap saja nanti itu akan lewat sendiri, kecuali ya orang-orang yang memang puas hanya cukup dan nonton film, itu lain lagi. Demikian kira-kira. Ya luar biasa. Maka tadi kata admin ada siapa? Sakir naik apa ya? Sakir turun atau Sakir naik? Oh nggak ada ya. Oh, Sakir naik turun nggak pernah ke Palestina ya, nggak pernah ke Israel ya. Atau di bawah ada siapa pengidolanya Sakir turun, Sakir naik? Oh Dokter Raci siapa itu? Dokter Raci Lili. Oh tidak ada yang request juga. Atau Yudas ada? Yudas. Oh nggak ada. Ruben Onsa tidak ada. Oh tidak ada juga Ruben Onsa. Kalau pertanyaan di sini, kalau masih bertanya mana bukti Yesus disalibkan, nah bukan level pertanyaan di sini ya. Sumi atau Sumo juga tidak ada ya. Mungkin sedang Sumo. Kita bersyukur kita tidak seperti RT lain bahwa kita diangkat menjadi anak, karena itu Galatia 4 ayat 7 bahwa kita adalah anak, bukan lagi sekedar menjadi hamba. Kita bersyukur untuk itu. Karena itu setiap kita mengambil bagian ya. Kejadian 12 ayat 3 mengatakan apa? Siapa memberkati pelayan Tuhan, dia akan diberkati. Paulus sendiri juga berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena itu sekali lagi kita bersyukur Pak Bambang ada di sini sebagai orang yang bukan sekedar penikmat literasi, penikmat literatur, tetapi sebagai ekspeditor yang bertahun-tahun menghabiskan dari masa mudanya di berbagai negara tempat terjadinya peristiwa-peristiwa Alkitab. Karena itu mari setiap kita mengambil bagian. 1 Korintus 9 ayat 16 kata Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah dukung Pak Bambang, tap-tap di layar juga ya. Oke, kita masuk kepada penanya berikut. Mohon untuk satu pertanyaan, satu orang ya. Lalu kemudian mohon juga kalau bisa untuk buka kamera ya. Untuk ini. Nabirong, apakah ada pertanyaan? Pendi tadi sempat ini, apakah ada pertanyaan kah, Pendi? Nabirong ada pertanyaan? Izin Pak, boleh Pak, saya izin. Silakan Nabirong. Oke, ya siap. Terima kasih Pak Cipto dan Pak Bambang dan teman-teman semua, shalom. Tadi seperti yang Pak Bambang katakan bahwa sempat adanya perkembangan ya di kaum Arianus itu ya, ketika kita lihat Athanasius itu kalau tidak salah pernah difitnahkan, dia memboikot pasokan makanan atau pasokan dari Mesir itu karena dianggap adalah menghalangi adanya konsili ya kaum Arian ya.
ya konsili kaum Arian, kalau nggak salah Tirus atau apa namanya ya, saya lupa. Ya, konsili Tirus itu. Nah, akhirnya kan Athanasius itu dibuang, Pak. Setelah dibuang Athanasius ke Gallia atau ke pinggiran kota, itu kan mendominasi pada saat itu adalah ajaran-ajaran Arianus. Nah, saya belum dapat, Pak, apa peristiwa yang bisa mengembalikan ajaran Arianus ini kembali menjadi down atau drop lagi setelah mereka sempat naik ya, karena adanya fitnahan itu tadi, Pak, kepada Athanasius, Pak. Itu sejarah yang saya pengen tahu aja, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Maksudnya apa? Apa yang apa tadi? Ketika Athanasius dibuang, Pak, setelah adanya fitnahan itu kan kembali ajaran Arianus ini kan mulai digaungkan dan mereka mulai berjaya, Pak, sempat pada saat itu, dan diterima di kekaisaran. Seperti yang Bapak bilang tadi, sempat diterima di kekaisaran. Lalu peristiwa apa, Pak, yang membuat akhirnya ya Arianus ini kembali dijatuhkan atau diterimanya kembali lagi ajaran yang berdasarkan Konsili Nisea ini, Pak? Ini yang saya belum dapat, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi begini, ketika itu Hosius kembali ke Cordoba. Jadi rupanya orang yang cukup disegani Konstantin itu adalah Hosius yang saleh dan penting itu. Setelah dia kembali, mungkin dianggapnya bahwa tidak ada lagi orang yang bisa meyakinkan kaisar, tetapi kelompok Eusebius dari Nikomedia ini masih tinggal, dan dia terus merapat kepada kaisar, mempengaruhi kaisar. Akhirnya kaisar bisa diyakinkan kalau Arius itu masih berada di batas ortodoksi ajarannya. Maka kemudian oleh bujukan teman-temannya si Arius ini, yang pendukungnya yang khususnya adalah Eusebius dari Nikomedia, dia seorang yang cukup disegani pada masa sebelum konsili Nisea di gereja-gereja berbahasa Yunani, bisa meyakinkan kaisar bahwa Arius ini masih benar dan tolong dibebaskan. Lalu dia dibebaskan dari pengasingannya, lalu disambut besar-besaran atas kelompok murid-muridnya yang meyakinkan kepada kaisar ini, dan kemudian membuat Athanasius dipojokkan karena yang lebih dekat dengan kaisar itu yang didengar oleh kaisar. Jadi sekali lagi, karena ketiadaan Hosius, karena dia pulang ke rumah, pulang ke wilayah barat, dan kaisar di situ dibujuk, dipengaruhi terus-menerus, apalagi menjadi sangat mempan ketika dikembangkan sebuah isu atau fitnah bahkan bahwa Athanasius itu bisa mencegah pasokan makanan gandum itu, bahan-bahan makanan itu ke ibu kota negara Konstantinopel. Nah itu kira-kira, jadi itulah yang membuat kenapa kemudian Arius sanjung kembali, dan kemudian supaya keimamatannya dikembalikan melalui campur tangan kaisar. Jadi yang menggunakan tangan kaisar itu justru kaum Arian ini. Pertama kali mendesak pada Alexandria, gereja asal dia berkarya di Alexandria. Alexandria tidak mempan, kemudian ke Konstantinopel, dan Konstantinopel patriarknya tidak mau. Lalu Arius berkhotbah di itu, dan dia menemui ajalnya ketika dia sedang berkhotbah dan tiba-tiba dia mundur tadi. Itu saya kira, Pak. Nah kemudian sejak saat itu Arius kan tidak berkembang untuk beberapa waktu lamanya di wilayah timur, tetapi di wilayah barat dia menyebar secara diam-diam terus-menerus, dan itu akibatnya maka gereja Roma nantinya menghadapi Arianisme itu lewat konsili lokal di kota Toledo. Karena perkembangan Arianisme di barat ini laten, ya, cukup laten, sementara di timur mulai tidak berkembang. Itu saya kira. Memang tidak pernah ada tradisi gereja manapun di zaman mula-mula yang ada indikasi mempertahankan tetragrammaton. Tapi bahwa tetragrammaton itu dibedakan untuk membedakan dengan kata Adonai, dengan kata Elohim, dengan kata El, itu jelas. Dan itu mengandung
penekanan teologi tertentu bahwa Tetragrammaton itu adalah Allah perjanjian yang berbicara kepada Israel. Karena itu dalam naskah-naskah Qumran misalnya, naskah-naskah Qumran itu ada manuskripnya itu begitu menulis 4 huruf suci itu dibedakan fontnya. Itu masih bisa lihat misalnya dalam naskah yang disebut dokumen tafsir kitab Habakuk. Ini kitab Habakuk itu kemungkinan Peser Habakuk itu ditulis oleh pendiri dari mazhab Esseni, yaitu guru kebenaran. Setiap kali menulis Tetragrammaton itu hurufnya memakai huruf Paleo Hebrew yang dipakai dari zaman Raja Daud. Nah, untuk menunjukkan kesan bahwa nama ini begitu kudusnya bagi Israel. Tapi begitu dia menulis yang lain, dia menggunakan huruf biasa. Misalnya ini. Tapi kita tidak bisa punya data lebih daripada itu. Itu yang bisa kita lihat. Saya kira itu. Amin, amin, luar biasa. Nah, ini layarnya udah. Oke, baik. Mungkin benar ya. Terima kasih banyak Pak Bambang. Jadi kesimpulan saya bisa simpulkan bahwa kita Kristen perjanjian di zaman perjanjian baru, bahwa nama-nama itu sudah diperkenalkan dengan Yesus sendiri, yaitu Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sehingga kita tidak perlu terlalu ke Yahudian, walaupun memang tidak bisa dipungkiri bagi orang-orang Yahudi dan zaman dahulu, seperti juga di zaman modern ini, ya bahwa memang itu nama itu di zaman PL, ya memang ada Tetragrammaton dan dikenali. Namun sebagai orang Kristen, kita ya menggunakan nama yang diperkenalkan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Sekalipun kita kalau membaca PL ya tentu kita mengetahui itu ada. Kira-kira begitu ya Pak Bambang? Iya, betul. Oh iya, baik. Terima kasih banyak nih Pak Bambang. Amin. Ya, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya, sangat mencerahkan. Pak Pastor Cipto juga yang telah mengundang dan mengizinkan saya. Terima kasih banyak Pak Jeki, Bu Ana, Pak Erben, Pak Bombom. Ya, salam, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, Ben. Izin turun ya. Amin, amin. Terima kasih. God bless. Nah, ada Kak Rumah Doa ya. Shalom Kak Rumah Doa. Mbak bertanya Kak? Belum. Shalom. Selamat malam Pak Bambang, Pak Cipto, host, dan teman-teman lainnya. Ya. Pak, saya mewakili jemaat nih Pak. Ini kan 1.400 penonton, viewer, artinya sama seperti saya beberapa ya, 80% mungkin jemaat seperti saya. Jadi dengan fenomena TikTok ini Pak, saya jadi belajar banyak gitu ya. Bentar. Izin Ibu, bisa on cam Bu? Jangan dulu boleh nggak? Karena kebetulan saya banyak kenal murtadin gitu, jadi saya suka di-hack juga sama yang muslim. Boleh nggak dulu? Oke, baik, silakan. Iya, jadi terima kasih ya Kak Masehi. Ya, jadi gini Pak Bambang, kebetulan salah satu teman dekat saya juga dia mengaku bahwa pencerahan dari Pak Bambang membuat dia berbalik, yang tadinya sudah dia Katolik Muslim, sekarang sudah kembali lagi ke Katolik dari pencerahan dari Pak Bambang gitu ya. Nah, fenomena di TikTok ini adalah banyak sekarang yang bertanya dan belajar tentang kekristenan, tentang Alkitab ya. Tapi kita yang kadang di Komal ini, kadang sama-sama jemaat, terus terang minim literasi, sehingga dalam menjawab tidak tentunya tidak sekompeten Pak Bambang, dan mungkin kapabilitas kita juga belum sampai ke sana. Tapi bisakah Pak Bambang memberikan satu arahan untuk para jemaat, khususnya yang masih awam, yang memang juga tidak seperti Bapak sangat dalam mengkaji Alkitab kita, untuk bisa lebih terarah gitu. Yang pertama adalah Alkitab LAI ini seringkali dipertanyakan kebenarannya gitu, karena ketika nanti mereka berargumentasi dengan kita, seringkali Alkitab LAI ini nggak benar gitu ya. Dan beberapa pendeta sudah saya tanyakan, apakah ada pergeseran makna teologis yang sangat besar, sehingga kita tidak lagi
berlandaskan Alkitab LAI. Jadi selalu ditanya ujung-ujungnya mana kitab aslinya, cek di Bible Hub dan lain-lain gitu ya. Itu yang pertama. Jadi saya mau tahu dari Pak Bambang tentang keberadaan kitab LAI kita ini berapa persen makna teologisnya sehingga kita bisa tetap menggunakan Alkitab LAI dan tidak perlu harus runut ke Alkitab yang original, ke manuskrip original. Terus lalu yang kedua, Ya baik Ibu, mohon maaf Ibu rumah doa, izin mohon maaf jangan terlalu panjang ya. Tapi ini pertanyaan di luar daripada tema, izin Pak Bambang. oke, out of the topic ya. Sorry. Ya, izin Pak Bambang, diperkenan. Ya boleh, Untuk boleh. Tapi jangan terlalu meluas. Siap, baik. Ya, mungkin ini ya Bu ya, satu pertanyaan saja. Ya, Ya. Bu rumah doa ya. Oke baik, izin. Monggo, silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang terjemahan, ya memang terjemahan itu tidak ada yang sepenuhnya sempurna. Tetapi terjemahan LAI itu adalah terjemahan ekumene yang diterima hampir semua gereja. Jadi jangankan kok dari kalangan Kristen non Katolik ya, dari berbagai macam denominasinya, tapi gereja Katolik pun menerima itu. Dan setiap terjemahan LAI itu kan selalu ada cap dari seperti imprimatur dari gereja Katolik di sini misalnya. Itu ada tulisannya di sini. Terjemahan ini diterima dan diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi gereja Katolik saja yang memiliki banyak sekali para ahli, banyak sekali para teolog yang tidak bermasalah. Kenapa kita bermasalah? Itu satu. Yang kedua, LAI sudah berusaha sedemikian rupa untuk menghindari tafsiran. Jadi kalau terjemahan itu misalnya mengandung ketidakpuasan dari kalangan pengguna, itu ya menurut saya tidak bisa LAI harus memuaskan semuanya. Saya berikan contoh misalnya. Kata presbiteros itu kalau di kalangan gereja Katolik dan gereja Ortodok itu artinya sebetulnya imam. Jadi pemimpin gereja seperti pastor itu sebetulnya itu presbiteros. Jadi ada yang namanya episkopos. Episkopos itu kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab itu diterjemahkan dengan al-uskup. Episkop itu uskup, episkopos. Lalu presbiteros. Presbiteros itu adalah romo sebetulnya, itu imam gereja, imam kanisah. Lalu di bawahnya lagi namanya diakonos. Sebetulnya terjemahan ini tidak memuaskan orang Katolik. Tapi karena konsekuensi ekumene, gereja Katolik menerima terjemahan LAI dengan catatan, karena ini terjemahan bersama ya, ketika pastor berhomili, berkhotbah, itu tentu dia dalam bagian ini dia mengatakan, dalam teks aslinya, kata presbiteros itu artinya bukan penatua, tapi artinya imam paroki, artinya dia adalah pemimpin jemaat. Seperti itu. Ya. Jadi itu sudah maksimal gitu. Jadi kita sungguhnya harus malah berbangga karena di Indonesia itu gereja Katolik dan non Katolik bisa punya satu terjemahan. Dan itu tidak terbayangkan sebelumnya. Dulu gereja Katolik itu punya terjemahan sendiri yang dilakukan oleh para ahli biblika, lalu diterbitkan oleh penerbit Ende, Arnoldus Ende. Kemudian sebelum tahun 60-an ketika Bung Karno itu memberikan di mana-mana pidatonya bahwa kita memerlukan terjemahan kitab-kitab suci yang diusahakan oleh umat di Indonesia sendiri. Maka kemudian ada, kalau tidak salah itu dari pemimpin Katolik, kemudian mengunjungi lembaga Alkitab. Lalu setelah Vatikan II itu menyerukan pentingnya ekumene,
dalam menuju kepada tubuh Kristus, maka sekalipun ada perbedaan-perbedaan teologis yang belum bisa disepakati antara Katolik dan Protestan, Katolik dengan Ortodok, karena waktu itu gereja Ortodok belum masuk Indonesia, yang ada Protestan. Tapi dalam konteks membaca Alkitab, dianjurkan agar kita mulai melakukan terjemahan bersama dengan pihak non-Katolik. Lalu ahli-ahlinya Lembaga Biblika Indonesia yang mewakili umat Katolik lalu berkumpul dengan para penerjemah dari kalangan Protestan untuk menyelenggarakan terjemahan bersama. Jadi sikap yang saya anjurkan, sekalipun mungkin ada 1-2 hal yang mungkin tidak disepakati, ya kita kembali ke teks aslinya. Wong teks aslinya juga diterbitkan, ya misalnya Lembaga Alkitab masih menerbitkan ya Alkitab Ibrani Indonesia untuk Perjanjian Lama dan Alkitab Yunani Indonesia untuk terjemahan baru. Itu saya kira, daripada kita seperti di negara-negara barat, ada King James, gereja-gereja memakai NIV, gereja-gereja yang memakai American Standard Version atau Revised Standard Version. Kita kalau ke gereja Inggris berbahasa Inggris itu kita bisa bingung sendiri. Tapi di Indonesia minimum, sekalipun itu belum memuaskan semua pihak, yaitu kita bisa suarakan. Ya saya kira itu. Kemudian yang kedua, kita jangan terprovokasi oleh pihak di luar Kristen. Misalnya mereka suka kalau lembaga yang punya otoritas di kalangan Kristiani, ya bila itu oikumene, itu diserang, mereka suka tepuk tangan. Ya kita jangan menyiapkan ruang untuk kita bisa diadu domba. Misalnya saya pernah mendengar seorang polemikus Muslim yang mengatakan itu terjemahan Alkitab itu sudah tidak benar, dengan memanfaatkan ketidakpuasan orang-orang Kristen untuk menyerang lembaga Alkitab. Lalu saya katakan, kalau ngomong puas dan tidak puas, apa kira-kira gereja Katolik itu rela kata-kata presbiteros diterjemahkan dengan penatua? Itu sebetulnya tidak rela, tapi ya itu konsekuensi kalau memang seorang pastor kepingin melakukan sesuai dengan visi gerejanya, terjemahan sendiri yang namanya edisi pastoral umat Katolik. Begitu juga misalnya dari teman-teman gereja Ortodok, begitu membaca teks ini, ya ini menurut teks aslinya begini-begini, kan itu lebih bagus. Nah saya tak khawatirnya apabila ketidakpuasan begini itu digerakkan oleh orang di luar kita untuk supaya kita ini bentrok ke dalam. Dan Anda harus sadar, ini sebuah strategi peperangan setan, peperangan rohani yang tidak boleh kita tenggelam di situ hanya karena perbedaan dalam terjemahan tertentu beberapa ayat, lalu kita besar-besarkan. Dan lebih celakanya kalau itu digunakan orang untuk manggung. Nah yang seperti ini kalau istilahnya forum-forum seperti ini, ketidakselarasan antara satu kelompok dengan kelompok lain itu kemudian dipolitisir pihak luar, diviralkan pihak luar. Pertanyaannya sekarang, apakah kita orang-orang Kristen punya pasukan sebanyak mereka? Apakah kita orang Kristen tubuh Kristus ini punya pasukan semilitan pasukan mereka? Apakah ini terus terang yang agak sensitif? Kita punya duit sebanyak duit mereka, ini yang namanya logos tanpa logistik kan tidak jalan. Ini yang saya sampaikan, dan banyak orang yang kemudian menggunakan ini. Coba lihat Kidung Agung pasal 5 ayat 16, di mana ada kata Muhammadin dihapus, Muhammadim dihapus dari Alkitab. Lalu kita seolah-olah kan, ya ini kan sebetulnya tujuan dari kelompok ini kan seperti itu. Misalnya dari kitab Yesaya, bacalah aku tidak bisa membaca. Lah ini untuk menutupi nubuat Muhammad misalnya. Lah ini yang parah kalau kita tidak menyatukan gerak kita. Saya tidak mau menyiapkan ruang sekecil apapun untuk orang lain mengadu domba kita. Karena itu kalau ada perbedaan, bahkan saya ditanya oleh teman-teman yang mempertahankan tetragramaton, saya tidak lagi terlalu pusing. Jadi saya misalnya berkumpul dengan mereka dan saya mengatakan, bagaimana Pak? Apakah kalau kita tidak menggunakan kata Allah itu kita sesat? Terus saya bilang, kalau Anda baca Alkitab bahasa Jerman pun tidak ada kata Allah.
Kalau Anda baca Alkitab bahasa Inggris sudah ada kata Allah yang begini, jangan kemudian kita jadikan bahan pertengkaran. Ya, saya kira itu ya. Jadi bahwa kalau kata Muhammadim hilang itu bukan hilang, tetap ada dalam teks asli. Tapi memang itu bukan nama orang, bukan nama nabi. Jelas hikomam takim bekulo mahmadim. Itu memang tetap ada. Tapi konteksnya kalau ada kata huda dalam Quran, misalnya huda lil mutakin, apa itu menunjuk ada orang yang bernama Huda? Kan ya tidak. Konteksnya itu petunjuk. Begitu juga kalau kata mahmadim itu artinya menarik, tidak ada kaitannya dengan nama nabi yang namanya Muhammad itu loh. Jangan sampai yang seperti ini kemudian dijadikan bahan untuk orang di luar kita. Mari, kalau kita belum bisa berbuat banyak untuk tubuh Kristus, untuk gereja, minimum kita tidak berpikir terlalu liar untuk menyerang teman kita sendiri. Tapi kalau kita diam saja itu aman, sambil kita terus belajar, memperdalam, dan ingat, mempertajam istilahnya itu rohani kita, agar kita sadar tanda-tanda zaman. Jangan-jangan ada invisible hand yang sedang main untuk mengadu domba kita. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Baik, artinya kesimpulannya LAI sampai saat ini masih kredibel ya Pak Bambang ya? Kredibel dalam... Masih kredibel, sangat kredibel, karena Dan itu tadi lembaga Bapak yang bertanggung jawab. Ya betul. Tadi Bapak belum menjawab pertanyaan saya. Makrobiologisnya berapa persen itu? Rumah. Karena yang antri banyak sekali, kita mesti gantian. Silakan. Tadi belum dijawab Pak Cipto. Satu. Yang makna teologis. Ya tadi sudah diurai sama Pak Bambang ya. Kita bergantian ya Kak Rumah. Nanti berikutnya untuk naik kembali. Karena yang di bawah kasihan banyak yang masih belum ini. Ya. Siap. Makasih Pak Cipto. Thank you semuanya. Makasih Pak Bambang. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus sayang Kak Rumah. Nah kami harapkan yang bertanya bisa open cam ya. Lalu bertanya kita satu ya supaya bisa bergantian. Halo, shalom Pak Bambang. Pak, salam kenal, saya dari Gereja Ortodoks Rusia Pak, dari Palembang. Izin bertanya Pak, perihal Santo Nikolas yang menampar Arius di Konsili Nikea, itu benar ataukah hanya hiperbola saja? Kalaupun benar, apakah ada catatan Bapak Gereja ataupun catatan sejarah mengenai hal itu? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Yang jelas bahwa sumber tentang Konsili Nikea, apalagi tentang sifatnya fragmentaristik. Jadi ada dalam catatan-catatan yang terpisah satu sama lain. Tapi tentang masalah ini saya belum bisa menemukan sumbernya, terus terang saja. Ya, saya kira itu. Oke Pak, mungkin sedikit Pak, satu lagi Pak, izin. Untuk naskah Credo Nikea Konstantinopel untuk perihal Roh Kudus, apakah hanya keluar dari Bapa atau keluar dari Bapa dan Putra Pak? Itu aja. Terima kasih. Konstantinopel itu keluar dari Bapa, dan tambahan et filioque procedet itu ditambahkan oleh konsili lokal dari gereja Roma di Toledo. Jadi pada konsili Konstantinopelnya dikatakan aku percaya akan Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa saja, dan yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Nah lalu konsili lokal di Toledo itu karena itu sisa-sisa pasukan Arius yang menguat di barat, lalu berpikir bahwa dengan menambahkan frasa itu dipikirnya bahwa itu akan memperkuat posisi gereja untuk serangan terhadap Arius. Tapi itu yang menjadi salah satu penyebab perpisahan antara gereja barat dan gereja timur. Namun sekarang ini saudara-saudara itu perkembangan-perkembangan baru yang cukup menarik ya. Pertama, ketika peringatan 1600 tahun Konsili Konstantinopel, Paus mengunjungi Patriark Konstantinopel. Dan waktu itu Paus Yohanes Paulus II mengatakan apabila frasa ini menimbulkan kesulitan dalam hubungan antara Ortodok dengan Katolik, maka dia mengizinkan agar frasa itu tidak lagi ada dalam syahadat Latin. Namun sekali lagi Paus menambahkan bahwa penambahan itu bukan berarti bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dalam keabadian.
tapi bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa, diutus melalui Sang Putra. Kira-kira seperti itu rumusan moderat yang dipakai oleh banyak teolog ya, tapi Paulus sendiri mengatakan apa yang dimiliki oleh Bapa itu dimiliki juga oleh Putra. Nah, lalu pada saat Paus Benediktus ke-16 dalam salah satu misa yang itu juga dokumennya ada, ketika dia pernah mengucapkan syahadat Latin tanpa filioque. Nah, ini juga penting untuk bisa dijadikan sumber inspirasi dalam melihat bagaimana antara perbedaan gereja Ortodok dan gereja Katolik. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan posisi gereja-gereja Protestan pada Komisi Faith and Order dari WCC, Dewan Gereja Sedunia, itu dianjurkan agar gereja-gereja anggota WCC itu kembali kepada pengakuan iman aslinya di Konsili Konstantinopel tanpa sisipan apapun. Dan dokumen itu sekarang sudah diterbitkan dengan lampiran teks Yunaninya langsung tanpa sisipan filioque. Nah, itu perkembangan-perkembangan yang ada di percaturan oikumenis antara gereja Katolik dan gereja Timur, bahkan sekarang beranjak kepada gereja Katolik Asiria Timur juga pada komisi yang disebut Pro Oriente itu tahun 1994 tentang gereja-gereja Asur, gereja Katolik Asiria Timur yang dulu disebut sebagai gereja Nestorian, ternyata juga tidak seperti itu. Jadi perkembangan kepada tubuh Kristus yang satu ini sedang terus bergerak maju. Karena itu saya tidak menggunakan bahasa yang lebih menimbulkan pengkutub-kutuban. Toh kalau kita berdebat soal filioque, umat awam itu kan juga tidak bisa mengikuti. Ini konsumsi para teolog, bisa diselesaikan dalam konsultasi teologis, tidak usah dibawa langsung ke umat. Tapi kalau saya menjelaskan tentang Tritunggal, penjelasan saya ini penjelasan non filioque, tapi tanpa saya harus memojokkan gereja yang memakai filioque. Jadi itu saja. Jadi bagaimana kita bersaksi tanpa harus melukai yang lain, apalagi itu adalah tubuh Kristus yang satu. Itu saya kira.